Alladzi ja'alana minal muqtadina wal muta'assina bisalafina sholihin ulama'inal mukarramin ala jam'iyatina jam'iyah nahdlatul ulama wa ala wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman pengurus Ibnu anak cabang Gondang Wetan beserta seluruh kader atau anggota Ibnu sewilayah anak cabang Gondang Wetan dari ranting-ranting semuanya yang sangat saya banggakan, jajaran pengurusnya terutama. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mencoba berbicara dengan nyantai tentang seputar aswaja. Aswaja itu apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini namanya aswaja. Ada yang nyingkat An-Najah. Kalau Pondok Stogiri itu aswaja disingkat An-Najah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau NU punya istilah yang lebih keren, aswaja. Jangan aswaja, kalau aswaja nanti beberapa suami. Nanti malah aswaja. Ini aswaja, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita berbicara mulai, karena ini tidak hanya sekali kita ketemu, nanti bisa berlanjut sepanjang masih ada kesempatan. Islam dulu dimulai tipe Islam pada zaman Rasul sampai kemudian munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam itu ada sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah sebagai Rasul, dan ajarannya pun juga ada. Tentu pada zaman Nabi Islam betul-betul murni seperti Al-Quran persis. Islam murni seperti sunnah Rasul, karena yang punya, yang membawa adalah Rasul, masih ada waktu itu. Yang membawa syariah, yang menerangkan Quran, yang mencetuskan sunnah adalah Rasul itu sendiri. Maka Islam di zaman Rasul benar-benar Islam yang dikatakan oleh Rasul khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, yakni generasinya Nabi beserta para sahabat. Summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya masih bagus, namanya generasinya para tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi seterusnya at-tabi'ut tabi'in. Ini generasi ketiga, namanya tabi'ut tabi'in. Di sana lahir zamannya Imam Syafi'i. Di sana lahir zamannya Imam Ahmad bin Hambal, ulama-ulama hebat. Itu pada kurun era ketiga setelah Nabi, sahabat, kemudian eranya para tabi'in. Maaf, Nabi dan sahabat ini satu kurun, dilanjut dengan kurun kedua, generasi kedua yaitu para tabi'in, generasi ketiga yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian oleh Nabi disebutkan setelah tabi'ut tabi'in tsumma yakunu mulukan adudun. Setelah itu kemudian berubah, tidak lagi menjadi generasi yang baik,
seperti layaknya pada era sahabat, era tabi'in, tabi'in, pada generasi keempat dikatakan oleh Nabi summa yakunu mulukan adudun. Kemudian muncullah raja-raja yang diktator. Ya, raja-raja yang diktator. Ya, ini sudah muncullah kemudian Bani Umayyah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada saat zaman Nabi ini Islam benar-benar menunjukkan kemurnian yang sesungguhnya, persis seperti Al-Quran, tidak bergeser sama sekali, karena dipantau oleh Nabi, diawasi oleh Nabi seluruh aktivitas sahabat, amaliyah sahabat, keyakinan sahabat, semuanya dalam pantauan Nabi. Maka Islam kala itu yang disebut khairul qurun qarni. Kemudian generasi berikutnya yaitu generasi khulafaur rasyidin. Setelah Nabi era berikutnya yaitu setelah Kanjeng Nabi wafat. Setelah Kanjeng Nabi wafat, nah ini sudah mulai ada semacam bukan perselisihan tetapi persepsi yang salah. Ketika Kanjeng Nabi ini sudah wafat, maka dua kekuatan Islam waktu itu Ansor dan Muhajirin. Muhajirin dan Ansor. Muhajirin ini notabene adalah sahabat yang berkebangsaan Makkah yang hijrah ke Madinah. Kalau Ansor ini pribumi, warga pribumi. Pada zaman Nabi masih ada bersatu karena tidak ada dua matahari. Yang ada waktu itu adalah Nabi satu matahari. Kompak, semuanya tunduk di bawah komando Rasul. Setelah Rasulullah wafat ini ada persepsi, ada anggapan. Kata sahabat Ansor, ketika Nabi sudah wafat sudah tidak ada lagi matahari. Maka timbullah lintang-lintang. Kalau lintang kan tidak hanya satu. Maka Ansor beranggapan kita punya hak untuk mengangkat pemimpin sendiri. Ya, kata kaum Ansor, nahnu nuwalli Sa'ad bin Ubadah. Kami mengangkat tuan kami, pemimpin kami, tokoh kami sendiri dari bangsa Ansor. Saya angkat sebagai pemimpin. Karena memang sebelum Nabi datang, Ansor yang aslinya adalah penduduk Madinah sudah punya pemimpin namanya Sa'ad bin Ubadah. Jadi bangsa Madinah kala itu punya tokoh sentral namanya Sa'ad bin Ubadah. Ketika Nabi datang, maka semuanya harus menyerahkan kepada Nabi, tunduk kepada Nabi. Nah, ketika Nabi tiada, persepsinya sahabat Ansor berarti kami punya pemimpin lama. Dulu tidak ada karena ada Rasul. Ketika Rasul sudah nggak ada, ya kembali kepada pemimpin kami yang pertama yaitu Sa'ad bin Ubadah. Kata sahabat Muhajirin mengajukan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena setiap Nabi uzur tidak berjamaah, sing ditunjuk untuk ngimami adalah Abu Bakar. Al-imam fis sholat ahakku bil imama fis siyasah. Imam sholat lebih pantas untuk dijadikan imam dalam berpolitik. Itu pahamannya sahabat Muhajirin. Makanya sahabat Muhajirin menunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Rasul. Ansor berpahaman bahwa dulu kami punya pemimpin, sementara tidak ada, berhenti karena ada Rasul. Ketika Rasul sudah sedo, berarti pemimpin kami yang dulu jadi lagi. Maka bertemulah kedua kelompok ini untuk menyamakan persepsi parlemen yang namanya Darus Saqifah. Ketemu di sana gedung parlemen Darus Saqifah, kelompok Muhajirin dan Ansor berembuk sepakat mengangkat khalifah utama, memimpin pengganti Rasul. Semuanya sepakat. Kaum Ansor sepakat,
Kaum Muhajirin sepakat karena sejak zaman ada Nabi, orang kedua setelah Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka Ansor sepakat menunjuk Abu Bakar. Tidak ada perselisihan. Yang ada awalnya hanya perbedaan persepsi, itu aja. Awalnya aku duwe pemimpin, terus pemimpinku sementara leren krono ono Nabi, begitu Nabi ndak ono berarti pemimpinku maju meneh. Itu hanya begitu, bukan ada kemelut sampai berebut, nggak ada. Nah, masih jernih Islam kala itu. Nah, Sayyidina Abu Bakar memimpin negara mengganti Rasul selama 2 tahun setengah 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Kemudian sebelum beliau wafat mengangkat calon pengganti seterusnya bil istikhlaf. Dengan cara apa? Sebelum mati sudah menulis pesan bahwa besok yang mengganti aku adalah Umar ibnul Khattab. Ini bahasa istikhlaf. Dalam kaidah fikih, cara mengangkat pemimpin itu memang bisa 2 cara, bisa 3 cara mengangkat pemimpin. Bisa dengan cara sidang, berarti memakai perwakilan. Kalau di sini MPR, ya, bisa, yaitu ketika memilih Abu Bakar ini melalui persidangan. Nah, boleh juga mengangkat pemimpin itu dengan cara ada istikhlaf, ada pengangkatan dari khalifah sebelumnya. Bisa dilakukan itu. Biasanya dalam kerajaan biasanya, ya. Kayak di Inggris ini sudah ada calon, di Saudi sudah ada istikhlaf. Ya, sebelum Salman ini meninggal dunia, beliau sudah menobatkan putra pangeran yang bakal melanjutkan. Nah, ini namanya istikhlaf. Dan itu dibenarkan, itu legal dalam fikih, bisa dibenarkan. Nah, Abu Bakar mengangkat Sayyidina Umar sebelum wafat untuk meneruskan sebagai penggantinya Sayyidina Abu Bakar. Dan disetujui ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, maka sepakat semua 2 kekuatan, Ansor dan Muhajirin, sepakat memang orang kedua setelah Abu Bakar sejak zaman Nabi adalah Sayyidina Umar. Bahkan Nabi pernah mengatakan, menyanjung Sayyidina Umar, laukana ba'di nabiyun la Umaru. Kata Nabi, andai kata setelah aku ini ada Nabi, maka yang pantas adalah Umar. Itu kata Nabi. Nah, itu diingat betul kalimat itu oleh sahabat ini. Sehingga ketika di istikhlaf diangkat sebagai khalifahnya Abu Bakar, tidak ada perselisihan. Semuanya sepakat. Nah, ketika Sayyidina Umar ini akan wafat, nah Sayyidina Umar ini menunjuk anggota MPR. Nih, Sayyidina Umar sebelum wafat mengangkat anggota MPR ada 5. Nanti dari 5 ini diharapkan muncul 1 orang sebagai penerusnya Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar melihat setelah Sayyidina Umar ini sudah tidak ada tokoh yang sentral yang layak untuk diistikhlaf koyo Abu Bakar. Tidak ada. Sehingga beliau berpikiran moderat, Sayyidina Umar berpikiran moderat, berpikiran berpikiran maju. Sebaiknya kita mengangkat MPR dengan anggota 5 orang. Ditentukanlah anggota MPR ini 5 orang dari 2 kekuatan besar, dari Bani Abbasiyah, dari Bani Abbas dan Bani Umayyah. Nah, ini kekuatan besar. Nah, kenapa Ansor tidak dimasukkan? Karena Nabi bersabda, al-a'immatu min Quraisyin. Kata Nabi, imam-imam orang Islam itu harus bangsa Quraisy. Karena ada kalimat itu, maka ketika Sayyidina Umar ini menunjuk anggota MPR hanya dari kalangan Muhajirin, tidak ada yang dari Ansor. Tidak ada. Semuanya dari kalangan Muhajirin bangsa Quraisy. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Tolhah, ada yang satu lagi Sa'ad bin Amr bukan Sa'ad bin Ubadah. Kalau Sa'ad bin Ubadah Ansor. Ada Sa'ad
saat ya, ada 5 pokoknya. Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada Tolha, ada yang satunya Sa'ad. 5 ini. Nah, dari 5 itu nanti Sayyidina Umar berharap akan dipilih salah satu dari 5 itu untuk menjadi khalifah. Nah, ini politiknya Sayyidina Umar benar-benar politik modern. Sudah menggambarkan bahwa nanti di akhir di kemudian hari cara mengangkat pemimpin itu bisa istikhlaf koyo Abu Bakar kepada Umar, bisa mengangkat MPR koyo Sayyidina Umar mengangkat beberapa anggota MPR untuk dipilih salah satunya sebagai khalifah. Maka 5 orang ini bersidang. Sayyidina Umar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf menunjuk Sayyidina Utsman. Abdurrahman bin Auf menunjuk Sayyidina Utsman. Kemudian Tolha menunjuk Sayyidina Ali. Ya, ini kan berarti sudah 4 orang. Sayyidina Ali ditunjuk oleh Tolha. Tolha memilih Sayyidina Ali. Kemudian Abdurrahman bin Auf memilih Sayyidina bukan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad memilih Sayyidina Utsman. Satu-satu ini kan. Podo oleh sakbetinya ini. Sa'ad memilih Utsman, Tolha memilih Ali. Kemudian ketua MPR-nya Abdurrahman bin Auf, penentu ini Abdurrahman bin Auf. Tinggal satu kan suaranya, Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, 2 orang ini dipanggil. Yang dicalonkan yang sudah punya suara ini kan 2, Ali dan Utsman. Dipanggil Sayyidina Utsman, dipanggil Sayyidina Ali dulu oleh Abdurrahman. Sayyidina Ali ditanya, Ali, kamu siap untuk meneruskan pemerintahan Islam dengan meniru gaya kepemimpinannya Nabi, meniru gaya kepemimpinannya Sayyidina Sayyidina Abu Bakar, meniru kepemimpinannya Sayyidina Umar. Kamu sanggup Ali? Ditanya begitu oleh Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Ali jawab, aku tidak sanggup. Nah, kalau harus meniru Kanjeng Nabi, meniru Sayyidina Abu Bakar, meniru Sayyidina Umar, aku tidak sanggup menjalankan. Dipanggillah Sayyidina Utsman. Utsman, walika, aku angkat engkau sebagai walinya orang mukmin. Sanggupkah engkau meneruskan perjuangannya Nabi, perjuangannya Abu Bakar, gaya kepemimpinannya Umar? Beliau menjawab, sanggup. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf menetapkan Sayyidina Utsman sebagai khalifah ketiga. Nah, sejak itulah kemudian muncul firqah-firqah. Lah inilah urutannya sehingga muncul aswajah. Sejak itulah kemudian muncul kelompok-kelompok yang anti terhadap keputusan daripada MPR tadi. Ada kelompok Khawarij yang menentang terhadap pengangkatan Sayyidina Utsman. Ada kelompok Syiah yang menentang bahwa semua khalifah mulai Abu Bakar, Umar semuanya tidak sah. Karena Nabi katanya telah berwasiat bahwa yang mengganti Nabi adalah Sayyidina Ali. Sehingga Abu Bakar memimpin itu ilegal. Sayyidina Umar memimpin itu ilegal. Sayyidina Utsman ilegal. Kepemimpinan hanya ada pada Sayyidina Ali dan keluarganya atas wasiatnya Rasul. Nah, ada perselisihan sudah muncul. Muncul Khawarij, muncul Syiah, muncul Mu'tazilah, banyak. Semua itu awalnya adalah kelompok-kelompok yang notabene adalah dalam bidang politik karena tidak setuju keputusan politik tentang Sayyidina Utsman. Sehingga ada kelompok yang namanya Khawarij. Tidak setuju karena muncul kelompok namanya Mu'tazilah. Tidak setuju muncul kelompok namanya Syiah. Sejak itulah kemudian Islam ini menjadi terpecah-pecah menjadi sekian kelompok. Maka
Saat itu ulama melihat ini tidak hanya perselisihan di bidang politik, waktu itu sudah berkembang perselisihan itu pada bidang akidah. Karena yang Khawarij, yang Syiah mempunyai keyakinan khalifah yang sah itu hanya Sayyidina Ali. Itu tertulis dalam keimanan, dalam rukun imannya. Nah, kalau sudah menyentuh akidah ini, yang Khawarij ini tidak setuju dengan Sayyidina Utsman, tidak setuju dengan Sayyidina Ali. Podo ndak setuju nih, nang Ali ndak Arab, nang Utsman juga ndak Arab. Nah, ini Khawarij. Kenapa? Karena kepemimpinan setelah Nabi sudah tidak ada nubuah, yang ada adalah harus tunjuk. Kalau saiki pemilu, harus pemilu. Itu kata Khawarij. Nah, akhirnya ada kelompok-kelompok sehingga dianggap ini sudah perselisihan tentang akidah. Maka tampillah penyelamat akidah yang kita ikuti hari ini, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Dari dua tokoh akidah ini meluruskan yang benar tentang akidah yang dibawa oleh Nabi, bahwa tidak ada wasiat dari Nabi bahwa yang jadi khalifah sepanjang masa ila yaumil qiyamah harus dari Ali dan keturunannya. Ini keyakinan seperti itu tidak ada, kata Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Maka kelompok Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ini di bidang akidah disebut kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Ini asal usul munculnya kelompok yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdasarkan dawuhnya Nabi, siapakah dari 73 dikatakan oleh Nabi sataftariku ummati salasatan wa sab'ina firqah. Umatku ini akan terpecah-pecah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar, semuanya melewati neraka. Illa sawahidan, kecuali satu yang selamat, firqatun najiyah, satu kelompok yang selamat. Yang lain masih harus istirahat di neraka dulu karena memiliki keyakinan yang salah. Sebelum nanti pada akhirnya karena memang muslim ya tetap mlebu swarga. Cuma karena duwe keyakinan yang salah, ya tentu ini dosa, maka disangsi ke neraka dulu. Makanya kata Nabi, semuanya finnar. Maksudnya bukan untuk selamanya, melewati neraka dulu. Illa firqatan wahidah, kecuali satu kelompok, yaitu firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa firqah najiyah ini Rasul? Firqah yang selamat ini siapa? Kelompok yang selamat. Ma ana alaihi wa ashabi, adalah kelompok yang tetap memegang apa yang ku ajarkan dan yang diajarkan oleh sahabatku. Jadi kelompok yang memegang ajaranku, kata Nabi, dan ajarannya sahabatku, ini adalah kelompok an-najiyah. Nah, karena dua yang dikatakan Nabi, yang memegang ajaranku, berarti ini ahlus sunnah. Yang memegang ajarannya Nabi adalah ahlus sunnah. Tapi karena Nabi tidak hanya menyebut ajaranku dan ajarannya sahabatku, karena ada istilah sahabatku maka ditambahi wal jamaah. Jamaah itu artinya sunnatus sahabah, atharus sahabat. Sehingga tidak cukup mengambil sunnah. Ada kelompok kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Yang tidak Quran dan hadis semuanya dolal. Nah, padahal Nabi kan membuka keran. Siapa yang selamat? Firqatun najiyah adalah ma'ana alaihi, ajaranku, mereka yang tetap memegang ajaranku, berarti sunnah, ahlus sunnah. Dan ajarannya sahabatku, berarti wal jamaah. Maka tidak salah kita kalau kita juga mengambil pesan-pesan dari sahabat, karena memang oleh Nabi diberikan peluang untuk itu. Cekelen apa sing tak ajarno aku,
Lah, yo cekelen uga lek ono tambahan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para sahabat. Iku yo cekelen pisan. Maka lebih luas kita. Tidak hanya kepada Quran, kepada hadis, tapi juga kepada atharus sahabat. Ya, atharus sahabat artinya sunnah, ajaran daripada para sahabat. Muncullah istilah ahlus sunnah wal jamaah. Tidak hanya satu. Memang sekarang ada ahlus sunnah, ada ahlus sunnah. Ini disebut kelompok ahlus sunnah hasyawiyah. Mereka hanya kembalinya tendensinya hanya Quran, hadis. Yang lain tak ada kebenaran selain Quran dan hadis. Karena kalau dari sahabat, kata mereka sahabat itu tidak maksum, sangat mungkin keliru. Tapi lek Nabi sudah ada jaminan teko Allah ndak mungkin keliru. Quran dari Allah ndak mungkin keliru. Maka kata mereka pedoman kita hanya sesuatu yang ndak mungkin keliru, Quran dan hadis. Nah, ini bedanya dengan kita. Nek kita memegang juga sunnahnya atau atharnya para sahabat. Kalau mereka katakan sahabat mungkin salah, iya, untuk orang per orang mungkin salah. Kongang salah maksud saya. Sahabat melihat orang-orang per orangnya secara personal, secara orang per orang, sangat mungkin dia mengalami suatu kesalahan. Tetapi secara kelompok, sahabat secara kelompok, artinya keputusan dari sahabat secara kelompok tidak mungkin salah. Karena ditegaskan oleh Nabi, la tajtami'u ummati 'alad dhalalah. Yakinlah bahwa umatku, sahabatku secara kolektif, secara jamaah, kalau mereka memutuskan keputusan secara jamaah, bukan orang per orang, la tajtami'u 'alad dhalalah. Tidak mungkin mereka akan sepakat dalam kesesatan. Artinya apa sing disepakati sahabat pasti barang yang benar secara keputusan secara jamaah. Lek orang per orangnya mungkin ya salah, tapi lek keputusan secara jamaah karena dirembuk di antara para sahabat kemudian diputuskan oleh mereka, maka keputusan yang setelah dirembuk oleh mereka adalah keputusan yang tidak mungkin salah. La tajtami'u ummati 'alad dhalalah. Addu 'alaiha bin nawajid. Umatku yang sudah bersepakat, sahabatku yang sudah bersepakat, tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Karena itu pegang serapat-rapatnya. Addu 'alaiha bin nawajid. Lek nyokot ojo cuma ngangge untung ngarep. Cokoten ajarane sahabat iku ojo sampai lepas. Lek nyokot ojo nggae untung ngarep, tapi untuki dengan yang gede. Cokot del. Jadi bayangane kaya ini. Ini lek cokot ngene, kena ditarik loh. Tapi lek cokot sing untu tengahi, lek sing ditarikin pedhot kene aneh. Nah, maka Nabi lek mengistilahkan cokoten akidai apa ajarannya, kesepakatannya para sahabat bukan dengan gigi depan tapi bin nawajid, untu baham sungguh dedek mburi kuat itu lek gawe nyokot. Nah, maknane artinya itu bahasa kinaya bahwa ajarannya sahabat pun yang diputuskan secara kolektif itu adalah kebenaran. Maka nih kita mengambil tiga, Quran, hadis, atharus sahabat, muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana ya? Ini sekilas pandang tentang kenapa muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Kronologinya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak benar kalau nanti ada istilah peperangan, perselisihan sampai enggak. Islam tidak seperti itu, nggih. Seperti ini, seperti yang tadi saya terangkan. Gambarannya seperti itu. Kenapa sampai muncul bahasa akidah ahlus sunnah wal jamaah? Sudah, ini sampai gitu aja, mengko lali kamu. Ya. Nah, yuk kalau mau dipertajam, misalnya ono sing durung paham tanya, monggo kasih waktu, saya kasih waktu 10 menit. Lek ono, lek gak ono mulih. Ayo bebas wis, tanya apa saja. Kalau materinya tentang aswaja, kalau bisa seputar itu.
Tapi lek enggak takon liya oleh tak oleh wis ayo. Mau takon yo apa ndang duwe bojo misale. Ayo, ayo monggo, lek ono tak enteni ya. Alhamdulillah. Enggak ada? Nggih, ayo. Pakai mic dah, endi mic ayo. Ini ada mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Niku kula badhe tanglet untuk pengangkatan Sayyidina Ali niku terus pundi ya kan niku. Oh nggih durung tutuk ya. Durung tutuk ya. Ini berarti ngrungokno Mang berarti ini. Berarti ngrungokno ya. Ya terus pengangkatannya ulama sing dalam akidah niku kan Abdul Hasan niku kali Abu Mansur niku termasuk ulama zaman nopo tabi'in nggih. Nggih. Tadi belum rampung panjenengan. Saya keburu nyinggung Syiah tadi itu apa? Munculnya Syiah pada saat eranya Sayyidina Utsman tadi ya. Sehingga memunculkan Islam berkeping-keping itu. Nah, bagaimana proses pengangkatannya Sayyidina Ali? Begini, apakah melalui parlemen koyok Sayyidina Utsman tadi atau melalui istikhlaf pengangkatan dari khalifah? Nah, ini tidak ada istikhlaf atau pengangkatan dari Sayyidina Utsman karena Sayyidina Utsman terbunuh sebelum sempat mengangkat atau memberi cara pengangkatan berikutnya. Beliau terbunuh lebih awal, lebih terbunuh, lebih apa ya? Lebih cepat terbunuh sebelum menyusun strategi untuk khalifah berikutnya. Maka ketika Sayyidina Utsman wafat, sahabat sudah memandang tak ada tokoh sentral selain Sayyidina Ali. Kala itu, dulu kan antara Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali ini kan memang berimbang, coro kelebihannya itu berimbang. Makanya Sayyidina Umar cerdas. Iki aku nunjuk Ali, Utsman